Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da, amma ba'd. Jamaah sekalian yang saya hormati, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada pagi ini kita bisa hadir, mudah-mudahan mendapatkan manfaat dan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan para penerusnya. Pada hari ini kita akan membicarakan tentang fungsi masjid dan aplikasinya, bagaimana mewujudkan fungsi masjid dalam kehidupan kita sekarang. Kalau mewujudkan fungsi itu sebenarnya banyak bagian-bagiannya yang perlu kita bicarakan. 2 hari juga acaranya nggak selesai. Nah, karenanya saya punya program yang saya beri nama dengan Sekolah Manajemen Masjid. Program kursus selama 4 bulan atau 16 kali pertemuan. Sekali pertemuan 3-4 jam. Karenanya pada kesempatan ini kita membahas hal-hal yang bersifat umum dalam kaitan dengan masjid. Nanti lebih lanjut bisa dibaca buku yang sudah saya tulis. Ada 7 buku yang saya tulis tentang masjid. Ada panduan memakmurkan masjid, ada melayani jamaah masjid. Kalau kita jadi pengurus masjid, tugas kita adalah melayani jamaah dalam berbagai aspek. Ada 80 masalah masjid. Ini isinya tanya jawab tentang masjid. Orang bertanya, saya jawab, saya himpun dalam buku ini. Nanti kalau Bapak Ibu nanya, ada mungkin pertanyaannya di buku ini. Kunci jawabannya sudah ada. Ada buku Mencintai Masjid, untuk mengingatkan kita bahwa masjid itu harus kita cintai. Kalau kita nggak cocok dengan pengurus masjid, jangan menyebabkan kita tidak datang ke masjid. Ada nggak yang begitu, Pak? Perbedaan pendapat jangan menyebabkan kita tidak datang ke masjid. Datang ke masjid itu urusan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada adab terhadap masjid dan hari Jumat. Ini juga sesuatu yang harus kita sosialisasi terus. Kita ingatkan terus jamaah kita, apa saja yang boleh, yang tidak boleh, bagaimana seharusnya kalau kita ke masjid. Begitu juga dalam kaitan dengan ibadah Jumat. Karena banyak jamaah kita ini entah tidak paham, tidak tahu, atau memang tidak serius dalam ibadah Jumat. Beginilah seharusnya memakmurkan masjid, itu isinya cerita-cerita yang berkaitan dengan masjid dari kehidupan Nabi dan para sahabat. Buku yang terbaru tentang masjid itu adalah Saran untuk Pengurus dan Jamaah Masjid. Isinya saran-saran. Misalnya, kalau jadi pengurus, berbahagialah jadi pengurus masjid. Ngomong-ngomong, Bapak bahagia apa enggak jadi pengurus masjid? Hah? Stres Pak Ustadz. Bahagia Pak jadi pengurus masjid. Emang kenapa bahagia?
Ya kan Allah kasih ladang buat kita beramal. Menjadi pengurus masjid itu adalah ladang untuk beramal soleh. Pahalanya besar. Semua orang yang memakmurkan masjid ada pahalanya. Kalau jadi pengurus pahalanya lebih besar. Kenapa? Karena dia bukan sekedar jamaah biasa, tapi dia juga melayani jamaah. Di buku ini saya juga menyebutkan menjadi pengurus masjid itu sepenuh jiwa. Sepenuh jiwa. Enggak mesti sepenuh waktu, tapi sepenuh jiwa. Kalau sudah sepenuh jiwa, waktunya ada. Tapi kalau orang tidak sepenuh jiwa, ada waktu juga ngomongnya nggak ada waktu. Ada orang jiwanya jiwa sepak bola. Jam 1, jam 2 malam juga ada waktunya buat sepak bola. Kalau saya suka juga sepak bola, tapi tidak sepenuh jiwa. Sekalipun ada waktu jam 1, jam 2 malam, ngapain amat saya nonton bola. Nah, saya lebih suka nonton beritanya pagi-pagi. Berita sepak bola pagi-pagi, nah, itu enak tuh. Saya lebih suka nonton berita sepak bola ketimbang nonton bola secara langsung. Emang kenapa? Kalau berita sepak bola golnya cepet, Pak. Enak, golnya cepet. Kan kalau nonton bola yang kita tungguin apa? Golnya. Baik, jadi sepenuh jiwa. Jadi di situ banyak poin-poin, saran-saran buat pengurus masjid, saran-saran buat jamaah masjid. Nah, begitu. Masjid itu penting. Paling tidak ada 2 peristiwa di masa Nabi yang memberi isyarat kepada kita tentang pentingnya masjid. Pertama adalah Isra dan Mi'raj. Peristiwa sepenting Isra Mi'raj ternyata disebut minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Itu tidak disebut min Makkah ilal Palestin. Enggak disebut dari Mekah ke Palestin, tapi disebut dari masjid ke masjid. Jadi ini isyarat buat kita betapa pentingnya masjid bagi kaum muslimin. Yang kedua adalah peristiwa hijrah Nabi dari Mekah ke Madinah. Jalan yang ditempuh Nabi 400-an kilometer. Jalanannya bukit-bukit bebatuan, cuacanya terik panas, kendaraannya unta, situasinya tidak aman karena Nabi mau ditangkap, mau dibunuh orang kafir. Ternyata dalam peristiwa seperti itu Nabi mampir di suatu kampung namanya Kuba. 4 hari mampir di Kuba, ternyata mampirnya bikin masjid. 4 hari selesai bikin masjid. Di kampung-kampung kita kadang-kadang bikin masjid 14 tahun juga nggak selesai. Mungkin Nabi bikin masjidnya sederhana, Pak Ustadz. Ya memang siapa yang nyuruh bikin masjid mewah-mewah? Duitnya nggak ada. Akhirnya minta sumbangan. Di mana minta sumbangannya? Di pinggir jalan. Kalau di pinggir jalan itu zaman dulu. Kalau zaman sekarang mah di tengah jalan. Nah. Jadi mestinya dilarang
bupati, wali kota, gubernur mestinya melarang, jangan minta sumbangan di tengah jalan. Iya, sini proposalnya, nah gitu. Tapi masyarakat sebenarnya bisa membangun sendiri masjid itu. Rumah aja bisa sendiri-sendiri bangun sendiri. Rumah itu harganya berapa? Mungkin ada yang 100 juta, 200 juta, 400 juta, 500 juta, sendiri bisa. Masa bikin masjid rame-rame nggak selesai? Saya pernah ceramah maulid di daerah Ciledug. Masjidnya belum selesai, jamaahnya penuh di dalam di luar, pasang tenda. Kata panitianya, ini masjid kita dalam tahap penyelesaian, kira-kira kurang 500 juta lagi, kurang 500 juta. Ketika saya ceramah, saya bilang, Pak, ini sebenarnya masjid bukan kurang 500 juta. Sebenarnya kalau saya perhatikan, ini kurangnya cuma 1 juta. Kurangnya cuma 1 juta. 1 juta, 1 juta, 1 juta, 1 juta, 1 juta. Ada nggak 500 orang nih? Ada. Jadi 1 juta cuma kurang 1 juta. Begitu. 1 juta itu enggak gede. Kredit motor aja 800.000 kebayar. Berapa tahun? Berapa bulan? Masa kurang 1 juta aja nggak kebayar? Kira-kira begitu, dibikin sederhana. Nah, dulu Nabi membangun Masjid Kuba 4 hari selesai. Sesudah membangun Masjid Kuba, dilanjutkan perjalanan ke Madinah. Sampai di Madinah, bangunan pertama yang didirikan itu juga masjid. Bahkan membangun Masjid Nabawi itu tidak mengeluarkan biaya, kecuali hanya buat beli tanah. Itu pun kalau Nabi mau terima wakaf nggak pakai keluarin biaya tuh. Tapi Nabi nggak mau terima wakaf. Kan Nabi lagi duduk-duduk di depan rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Memang Nabi nginepnya di rumah Abu Ayyub. Sahabat-sahabat kumpul. Nabi tunjuk, ngomong-ngomong, ini tanah siapa ya? Anak kecil jawab, tanah saya ya Rasul. Ada apa nanyain tanah? Saya mau bangun masjid. Di sini cocok nih buat bangun masjid. Oh, silahkan kalau mau bangun masjid, saya wakafkan itu tanah. Ini bener tanah kamu? Iya. Kalau bahasa kita, kalau bukan tanah saya, masa saya mau wakafkan?